Oke, bagaimana? Sudah bisa dimulai perkuliahannya? Sudah, Pak. Cara Oh, siapa moderator Bang Limon? Bawa aja lah langsung, Pak Ketua. Oke, gas Bang Limon. Gas tuh, Pak. Gas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak dosen kita, Pak Dr. Safunados, yang telah berkenaan menghadiri perkuliahan kita pada hari ini, sekaligus memimpin kita dalam berbagi ilmu pengetahuan hari ini. Mudah-mudahan beliau berada dalam keadaan sehat dan juga kita semua berada dalam keadaan sehat serta bersemangat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita telah bisa berada di forum ini dalam rangka menimba ilmu pengetahuan untuk mengangkat derajat kita di mata Allah tentunya. Kemudian salat dan salam kepada uswah dan qudwah kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan Bapak dosen yang kami hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, adapun tertib diskusi kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua nanti pemaparan makalah oleh pemakalah, yaitunya oleh Ibu Nur Hidayah. Kemudian yang sesi berikutnya, sesi kritik dan saran. Kemudian sesi tanya jawab, lalu penutup. Belum ya, sebelum penutup ada bimbingan atau uraian lebih jauh tentang permasalahan yang kita hadapi atau kita bahas pada hari ini oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Dr. Safunanus. Namun sebelum semua itu berlalu, marilah kita buka forum ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita serahkan waktu kepada pemakalah untuk memaparkan makalahnya. Kepada pemakalah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kata-kata pujian dan penghormatan ditumpangkan kepada moderator kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas makalah dengan judulnya Analisis Terhadap Permasalahan Pendidikan Islam di Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, serta solusinya dalam perspektif filsafat Islam. Adapun latar belakangnya, pendidikan Islam memiliki tujuan membentuk manusia seutuhnya yang beriman dan berakhlak mulia. Pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga spiritual dan moral. Namun dalam realitasnya, lembaga pendidikan Islam baik pesantren, madrasah maupun sekolah menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Pengertian pesantren, madrasah dan sekolah serta perbandingan kurikulumnya.
Yang kedua, analisis permasalahan pada lembaga pendidikan Islam di pesantren, madrasah, dan sekolah. Yang ketiga, solusi yang bersumber dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Sedangkan tujuan penulisan menganalisis dan mengkaji secara konseptual permasalahan utama yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di pesantren, madrasah, dan sekolah, serta menawarkan solusi yang bersumber dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Pengertian pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berfungsi sebagai tempat belajar, beribadah, dan pembinaan moral di bawah bimbingan seorang kiai. Pesantren memiliki ciri khas kehidupan bersama santri dalam suatu kompleks yang disebut pondok atau asrama. Sedangkan pengertian madrasah, madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang memadukan kurikulum agama dan umum. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015, madrasah adalah satuan pendidikan formal di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Islam. Pengertian sekolah umum. Sekolah umum adalah lembaga pendidikan formal di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melaksanakan kurikulum nasional tanpa kekhasan agama tertentu yang bertujuan untuk mencetak peserta didik yang berkompeten, cerdas, kreatif, dan siap berkompetensi di dunia global. Adapun perbandingan kurikulum di pesantren, perbandingan kurikulum di pesantren, madrasah, dan sekolah. Dari aspek tujuan pendidikan, di pesantren mencetak santri berakhlak dan menguasai ilmu agama. Sedangkan di madrasah menyeimbangkan ilmu agama dan umum, dan di sekolah umum mengembangkan kompetensi intelektual dan keterampilan. Aspek lembaga pembina, pesantren oleh Kementerian Agama atas swasta ataupun disebut dengan kiai, untuk madrasah Kementerian Agama, sekolah umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kurikulum pesantren non formal dan berbasis kitab kuning, sedangkan di madrasah kombinasi antara agama dan umum, sedangkan sekolah umum dan nasional. Adapun metodenya di pesantren adalah sorongan, bandongan, dan halakoh. Sedangkan di madrasah kelas formal dan evaluasi, sedangkan di sekolah umum kelas formal dan berbasis proyek. Orientasi lulusan. Kalau pesantren, ulama, dai, pemimpin masyarakat, sedangkan di madrasah akademisi dan profesional religius, sedangkan di sekolah umum profesional dan ilmuwan umum. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Menurut Al-Saibani, filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran filosofis yang berasalkan ajaran Islam untuk memahami hakikat, tujuan, dan sistem pendidikan yang sesuai dengan fitrah manusia. Relevansi filsafat pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan. Filsafat pendidikan Islam memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap sistem pendidikan di pesantren, madrasah, dan sekolah. Ketika lembaga ini dapat membangun visi bersama, melahirkan insan kamil yang beriman, berilmu, dan beramal. Dengan menjadikan pendekatan filosofis sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi pendidikan. Adapun permasalahan pendidikan Islam di pesantren. Yang pertama, dikotomi ilmu dan kurikulum tradisional. Yang kedua, kualitas SDM pengajar. Adapun yang ketiga, keterbatasan sarana dan teknologi pembelajaran. Sedangkan permasalahan pendidikan Islam di madrasah, yang pertama dualisme kurikulum, yang kedua standarisasi dan evaluasi akademik, yang ketiga tantangan kualitas dan relevansi lulusan. Dan permasalahan pendidikan Islam di sekolah umum, yang pertama sekularisasi sistem pendidikan, dua minimnya peran guru agama, tiga pengaruh budaya global dan media digital.
Analisis filosofis terhadap permasalahan pendidikan Islam. Dari sisi epistemologi, masih terdapat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Sedangkan dari sisi aksiologi, pendidikan sering kehilangan orientasi nilai ilahiyah karena terpengaruh paradigma sekuler. Filsafat pendidikan Islam menawarkan solusi dengan mengembalikan prinsip tauhid sebagai pusat epistemologi dan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan. Solusi filsafat pendidikan Islam terhadap permasalahan pendidikan Islam. Menurut Arifin, pendidikan Islam harus memadukan aspek ontologis atau hakikat manusia sebagai makhluk Allah, epistemologis, sumber ilmu dari wahyu dan akal, serta aksiologis, tujuan pendidikan untuk beribadah kepada Allah. Dengan kerangka ini, sistem pendidikan dapat diislamisasikan tanpa kehilangan relevansi sosial. Kemudian solusi bagi pesantren. Yang pertama, integrasi kurikulum antara diniyah dan umum. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru dan kiai. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan literasi digital Islami. Yang keempat, kemandirian ekonomi pesantren. Solusi bagi madrasah. Yang pertama, redesain kurikulum tauhidi. Yang kedua, model evaluasi holistik. Yang ketiga, peningkatan mutu guru dan sistem manajemen madrasah. Adapun yang keempat, kerjasama dengan pesantren dan sekolah umum. Solusi bagi sekolah umum. Yang pertama, islamisasi kurikulum dan lingkungan sekolah. Yang kedua, penguatan pendidikan akhlak dan karakter. Yang ketiga, revitalisasi peran guru PAI. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital berbasis nilai Islam. Kemudian rekonstruksi filsafat pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih luas, solusi terhadap krisis pendidikan Islam di Indonesia memerlukan rekonstruksi paradigma filsafat pendidikan. Menurut Nata, paradigma baru pendidikan Islam harus: 1. Berbasis wahyu dan akal yang seimbang. 2. Menjadikan akhlak sebagai orientasi utama. Yang ketiga, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem kurikulum nasional. Yang keempat, menghidupkan kembali nilai tarbiyah, ta'dib dan taklim dalam pendidikan, praktik pendidikan. Dengan rekonstruksi tersebut, pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan peradaban yang berkeadaban, berilmu, dan beriman. Adapun kesimpulan dari makalah ini, analisis terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam pesantren, madrasah, dan sekolah. Ketika hadapi dasar epistemologis, metodologis, maupun aksiologis. Pesantren menghadapi ilmu dan sumber daya manusia. Madrasah mengalami kurikulum serta belum optimal dalam integrasi nilai-nilai Islam. Sekolah umum masih cenderung sekuler dalam pendekatan pendidikan dan minim pembinaan akhlak. Filsafat pendidikan Islam menawarkan solusi komprehensif untuk menjawab permasalahan tersebut melalui prinsip tauhid, integrasi ilmu dan iman, serta pembentukan akhlak mulia sebagai orientasi utama pendidikan. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada pemakalah yang telah memaparkan makalahnya dengan berkejar dengan waktu. Karena di sini kami sedang mati listrik ini, Pak Dokter. Jadi takut baterai habis nanti hancur kita. Jadi ketika ada nanti kami terlempar, itulah kira-kira penyebabnya nanti itu, Pak Dokter. Kita mati listrik di sini. Sementara baterai HP sama laptop sekitar 34% lagi, Pak. Jadi ini Pak resiko kami ini. Jadi mohon dimaklumi nanti ya Pak ya, Bapak Ibu juga. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat
waktu kita karena kami juga berkejar dengan aliran listrik yang tinggal stoknya dikit lagi. Kita masuk kepada sesi kritis, kritis ilmiah kepada kritis mengkritis makalah ini. Bapak Ibu, sepertinya tidak ada pengkritis hari ini. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Kepada penanya, kita buka forum ini. Mungkin 3 orang dulu. Dipersilakan. Ya, tunjuk tangan. Boleh. Ya, sudah ada 2 orang. Udah 3 orang. Yang lain tahan dulu. Baik, untuk penanya pertama, kita berikan waktu kepada Bapak Muhammad Aulia Afdal. Kepada ketua kita dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, Bismillah. Saya bertanya tidak banyak. Nah, palingan 2 atau 3 lah. Pertanyaan pertama, kita akan membahas tentang pesantren, madrasah, dan sekolah umum. Nah, pertanyaannya, sampai saat ini saya masih belum mengetahui pesantren itu pengambilan katanya dari mana, kenapa bisa dinamakan pesantren gitu. Nah, kenapa tak dinamakan sekolah Islam saja? Nah, dan berikutnya, eh, di sini disebutkan madrasah saja kan? Berarti madrasah secara umum disebutkan oleh pemakalah. Sedangkan di pesantren-pesantren itu banyak kita temui, misal pesantrennya namanya eh, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, contoh. Nah, ada madrasahnya, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Nah, atau pesantren apa lagi? Darut Tauhid, contoh. Ada juga madrasahnya, madrasah sanawiyah dan aliyahnya. Nah, jadi akan tetapi tadi pemakalah menjabarkan bahwasannya kurikulum di pesantren dan madrasah itu berbeda gitu. Jadi dalam pandangan pemakalah sendiri, nah yang dimaksud dengan pesantren ini apakah? Nah, yang tradisional yang hanya belajar kitab saja atau pesantren modern saat ini gitu, yang mana sistemnya sama dengan madrasah. Nah, terima kasih. Pertanyaan dasar aja Bang Limon. Tidak apa-apa ya. Itu Bu Fitrian Dayani itu Ya, mereka terima orang mana? kasih Pak penanya. Yang namanya bertanya itu amat mudah. Cuma yang perlu berpikir itu menjawabnya Pak. Udah biasa itu. Dalam lagu-lagu. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Abdal. Beliau mengajukan 3 pertanyaan. Mudah-mudahan sudah ditangkap oleh pemakalah. Dan selanjutnya kita kepada penanya kedua, Bu Deti. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya bukan aneh nanti ya Pak moderator, tapi kayak lebih ingin tahu kenapanya seperti itu ya. Tadi kan disebutkan di pesantren itu kurikulumnya berbasis kitab kuning yang di tabel tadi ya kan. Jadi terpikir oleh Anda tadi itu di mana apa sih asal usulnya kok bisa dibilang kitab kuning? Apakah karena itu memang berwarna kuning atau bagaimana kayak gitu kan? Terus kan pelajarannya itu kitab kuning ini pasti ada turunannya kayak gitu Pak Alimon. Belajar ini fikih tauhidnya atau apanya kayak gitu Pak Alimon. Mungkin bisa dijelaskan karena kan di masyarakat itu di mana sekolah di pesantren pasti belajar kitab kuning ya kayak gitu kan bahasanya orang-orang di kampung Analas seperti itu contohnya gitu. Mungkin itu aja Pak Alimun. Awak bisa nambah jawaban tuh mah. Mantul. Nah, silakan orang-orang yang tamatan pesantren untuk menambahkan. Oke, terima kasih Bu Deti atas respon dari makalah ini. Selanjutnya penanya ketiga Bapak Taufik Hidayat. Persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator dan makalah.
Mohon izin, Pak Dokter. Yang ingin saya tanyakan, ini bukan pertanyaan tahapan ya. Cuma saya melihat tadi di makalah ataupun PPT yang dibacakan, bahwasanya tadi ada perbedaan kurikulum pesantren madrasah di sekolah ya. Ini pada aspek tujuan pendidikan ya, pada aspek tujuan pendidikan. Ini saya sangat 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 tidak setuju sekali ya. Kenapa? Karena di sini di tujuan pendidikan bagian pesantren yaitu mencetak santri berakhlak dan menguasai ilmu agama. Selanjutnya madrasah menyeimbangkan ilmu agama dan umum kan begitu. Dan saya lihat di sekolah umum ini ya, ini sekolah umum ini yang sekolah yang banyak di tempat kita dan sekolah yang banyak di Indonesia ini eh tujuan pendidikannya cuma mengembangkan kompetensi intelektual dan keterampilan ya. Seharusnya ini sangat tidak setuju sekali. Kenapa? Karena seharusnya di sini awalnya adalah tujuannya sekolah umum ini pertama adalah masukkan juga berakhlak dan berakhlak yang pertama, baru mengembangkan kompetensi intelektual. Kenapa? Karena inilah yang penyebabnya sampai sekarang sekolah umum kenapa anak-anak lancang kepada guru, begitu dan seterusnya kepada orang tua. Mungkin itu saja. Ini pertanyaan tahap apa saya juga nggak mengerti, tapi saya tidak setuju sekali dengan tujuan pendidikan pada sekolah umum dibandingkan dengan pesantren madrasah. Terima kasih. Makalah. Terima kasih Pak Taufik Hidayat atas respon makalah ini. Sekali lagi pada seluruh audien kami ucapkan terima kasih banyak atas respon yang diberikan pada makalah hari ini. Artinya makalah ini dapat tanggapan yang baik dari kita semua. Dan berikutnya kita masuk pada sesi penjawaban dari pertanyaan yang ditimbulkan oleh audiens. Untuk ini kepada pemakalah kita persilahkan. Bebas memilih mau mulai dari mana. Silakan pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana di sini mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Afdol. Beliau menanyakan tentang pesantren itu pengambilan namanya dari mana? Ya seperti Ustadz. Ya. Baiklah, setahu Ana ya, asal kata pesantren itu adalah santri yang diawali dengan P dan diakhiran dengan an, yang ditulis pesantrian. Dan untuk memudahkan penyebutannya disebutkan pesantren. Asal kata santri adalah santri dari bahasa Hindu atau ahli kitab suci agama Hindu. Dengan asimilasi bahasa Indonesia dan untuk membedakan pengertiannya, dikatakan santri artinya ahli kitab suci agama Islam. Dan secara termologisnya adalah orang yang fokus belajar ilmu pengetahuan agama Islam. Ya mungkin demikian asal kata dari pesantren itu yang setahu anak. Kepada yang lain kalau bisa menambahkan, persilakan. Baik, terima kasih pada pemakalah yang telah memberikan estimasi jawaban untuk pertanyaan dari Pak Afdal. Namun karena kita berada di forum, duduk bersama lapang-lapang, duduk surang bersampit-sampit, mungkin alangkah baiknya kita saling berbagi ilmu, terutama bagi yang notabene orang-orang pesantren, dipersilakan untuk memberikan masukannya tentang pertanyaan dan jawaban ini. Silakan. Ustadz Muhammad Taufik, orang pesantren Tulen ini kayaknya. Tolong bantu Ustadz. Silakan. Pondok pesantren di belakang itu. Pak Taufik, paham. Sehnya kan. Silakan Langsung Ustadz laki, Muhammad Taufik. langsung laki background pondok Fadol. pesantrennya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ingin menambahkan saja, tapi bukan masalah asal pesantren tadi, kata pesantren tadi.
membantu menjawab. Ada pesantren itu ada madrasahnya gitu kan. Dan Itu madrasahnya. alun dijawab di EP makalah tuh lah. Ah, dijawab aja lah, nak. Langsung, Nanti langsung. itu nanti satu topik tuh. Ah, ya kalau asal pesantren tadi enggak ada anak tambahkan, nanti anak tambahkan yang itu aja. Ustaz. Anak turunkanlah tangan dulu ya. Oh Nah, gitu. turun dulu. Lanjut aja lah. Enggak, jawaban EP makalah lah dulu. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Pak Taufik Hidayat ini juga orang pesantren. Silakan Bapak Taufik Hidayat. Saya Ada orang orang pesantren ekonomi. oh, ekonomi ya. Nah, biasanya orang Lampajang itu kan agak kuat juga pesantrennya, Pak. Karena kami dari Solo Selatan tuh belajar agama ke Lampajang. Silakan Bapak Ibu yang punya apa tentang ini pemikiran tentang asal muasal kata pesantren. Itu dia. Ya, karena audiens tidak apa lagi, tidak ada yang berpendapat atau mempunyai pandangan tentang hal ini, ya otomatis kita kembalikan kepada penanya. Silakan feedbacknya Bapak Muhammad Abdal. Oke, tadi pemakalah mengatakan bahwasanya santri itu adalah orang yang ahli kitab suci agama Hindu. Wah, ini menarik ini. Berarti ah, kenapa? Nah, harus dari kata-kata santri pula ya. Nah, s- kalau santri itu asalnya dulu adalah orang yang memahami kitab suci agama Hindu. Apakah dikarenakan notabennya dulu Nusantara ini dikuasai oleh agama Hindu? Nah, ketika Islam masuk, mereka tidak repot-repot merubah namanya lagi. Nah, diambil aja kata santri. Berarti pesantrian ini, nah, bukan mulai dari Islam datangnya. Nah, berarti sejak agama Hindu sudah ada namanya pesantren. Apakah seperti itu? Nah, lalu kenapa agama Hindu sekarang tidak lagi menggunakan kata santri? Nah, justru menggunakan kata bodhisattva. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Afdal yang telah berhasil memperluas jangkauan kita ke pagi hari ini. Karena itu kalau kami agak pakai roaming, kalau Pak Afdal itu pakai bebas roaming, tidak ada hambatan. Beliau pimpin seluas-luasnya. Oke, kepada audiens yang punya pendapat tentang hal ini, silakan berbagi. Boleh menambahkan, Ustaz? Boleh, silakan, tafadhal. Tafadhal. Angin telingo Ange, nih. ange. Kalau tambah, kalau tempat duduk gini kok. Dibawa Jadi nyawa ini berkeliling i- dunia si Ustaz Afdal. Silakan Pak ini Taufik. ini Ustadz Abdal sering dengar guru gembul nih. Jadi itu kan pesantren itu bagian daripada budaya, cara, ya kan. Maksudnya sama untuk nuntut ilmu gitu, tapi budayanya beda-beda kan. Dulu kita tengok nih, dulu problem ketika zaman Mekah di Mekah itu ketika diharamkan madrasah. Itu kan terakhir tuh Syekh Yasin Al-Fadani itu beliau sebagai mudir Mahat Darul Ulum. Sebelumnya itu ada apa tuh yang dari yang biasanya tuh Darul Ulum satu tuh apa namanya yang di Mekah. Jadi setelah apa diharamkan madrasah. Padahal sama untuk menuntut ilmunya sekarang nih yang di masjid, dulunya yang di madrasah sebenarnya sama, tapi caranya aja yang beda gitu kan. Produk budaya ini kan sebenarnya kalau kaidah fikihnya kan al-muhafadzah 'alal qadimis salihin wal akhdhu bil jadidil aslah gitu kan.
kok ada memelihara yang kita tuh boleh memelihara yang lama, asalkan itu lebih baik. Nah, dan mengambil yang baru juga asalkan dia lebih baik. Kalau ada yang lama yang lebih baik, tidak perlu kita hapuskan juga gitu kan. Bukan maksudnya kan bukan untuk belajar agama lainnya gitu. Tapi yang diambil itu cuma istilah daripada bagaimana cara menuntut ilmunya saja gitu. Ini kan wasail daripada ilmu, salah satunya adalah mahat ataupun pesantren bahasa kita di sekarang ini kan pondok pesantren gitu. Ah, gitu. Itu dari anak sih saat kalau kita mau hapuskan semua kan yang lama kan enggak ada dia bagus. Apakah harus kita hapuskan semua kan tidak gitu. Sama kayak hukum Indonesia kan hukum masih common law kan. Ah, enggak perlu. Ini gara-gara kita dijajah Belanda, kita hapuskan semua dari Belanda kan enggak juga gitu kan. Ada yang baru kita ambil, yang baik dari yang baru kita ambil, yang baik juga dari yang lama juga kita ambil gitu. Nah, itu dari Ana tambahannya boleh disanggah sih, boleh berbeda di sini kan. Al-ikhtilafu ala Syukran, umatur rahmah. syukran. Kalau itu Berbeda. pemahaman Ustaz Taufik itu mencampur adukkan agama tuh. Wah. Sabar Pak Abdal, kita carikan Ah, lagi. Ini Bu Fitri Handayani, juga orang pesantren. Ayo, gimana nih Bu Fitri Handayani? Oh, sedang pergi beliau. Hmm. Ada Bu Fitri. Ah, silakan Bu Fitri. Ibu orang Bu Sipa pesantren. itu Bu Sipa. Pagi. Sekarang masih buka. Enggak, memang selama ini bagus juga dari walaupun kayak mudah dari pertanyaan si Afdal. Aku juga baru penasaran juga. Selama ini kan pesantren-pesantren. Rupanya kira pesantren itu awalnya dari bahasa Arab. Rupanya enggak, dari bahasa Jawa. Yang saya baru searching ini asal dari pesantren itu katanya dari kata santri. Jadi kalau dibuat pesantren itu kayak tempat nyantri gitu. Dari bahasa Jawa tadi katanya. Saya searching. Karena penasaran, saya kira awalnya dari bahasa Arab. Tapi bagus lah, selama ini kita terbiasa dengan bahasa pesantren, ternyata kita nggak tahu dari mana asal kata santri itu, pesantren itu. Dari anak, karena kurang Seben- paham juga, cuma yang saya yang info yang terbaru dari kata dari bahasa Arab, dari bahasa bukan bahasa Arab, dari kata bahasa Jawa katanya. Santri awalnya terus dibuat pesantren yang maknanya tempat orang nyantri gitu. Oke. Jadi Oke Bu seperti Fitri, ini. terima kasih. Nah, ini Bu Sipa sepertinya ada Oh iya Bu connect Sipa. juga Silakan ini. Bu Sipa. Silakan Bu Sipa berbagi. Ya izin moderator, terima kasih kesempatannya. Ya, ambil. Saya juga habis nyari dari jurnal. Iya ya sana, ya ambil sana ya. Ya, sana. Bentar dulu ya, bentar. Pak Limon, Karaja Jadi sedangnya. kalau yang saya baca dari jurnal itu jurnal tentang pesantren, sejarah dan metode pembelajaran di Indonesia. Di sini dijelasin berdasarkan buku Perguruan Tinggi Pesantren, secara etimologi perkataan pesantren berasal dari akar kata santri dengan awalan P dan An sesuai dengan penjelasan pemakalah, terus yang diartikan tempat tinggal santri. Selain itu, kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata san dan ra. San itu artinya manusia baik, ra itu suka menolong, sehingga kata pesantren dapat diartikan pendidikan manusia baik. Itu menurut buku yang Perguruan Tinggi Pesantren. Kemudian Profesor John berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Itu berdasarkan jurnal yang saya baca. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sipa sudah berbagi kepada kita. Jadi dari sekian jawaban Pak Afdal, saya rasa Bapak tidak akan puas dan saya berharap nggak puas. Karena jika Bapak puas dengan jawaban, Bapak akan berhenti belajar dan kami pun nggak belajar lagi. Jadi untuk puas-puasnya nanti kita
minta kepada Pak Dokter untuk mempuaskan Pak Afdal jika memang perlu dipuaskan gitu ya dengan Oke. jawaban Nggak, pemakalan. nggak ada feedbacknya sekali lagi nih. Oh, mau lagi ya? Ini boleh silakan. Ah, please. Tapi kalau bisa yang urgennya aja lagi nih Pak Afdal Oke, ya. oke, oke. Sebenarnya untuk Karena yang memahami, urgen dari makalah kita ini permasalahan ya. ya, Masalah. sebenarnya untuk memahami kata pesantren itu mudah saja. Nah, yang pertama katanya pesan, yang kedua tren kan, pesan yang lagi ngetren gitu. Udah. Berarti Pak Afdal pura-pura dalam perahu tadi ya, pura-pura nggak tahu gitu ya. Terus setelah Nah, itu. lanjut next. Pertanyaan berikutnya. Baik, oke. Untuk pertanyaan Bapak Afdal berikutnya tentang madrasah tadi, silakan Iya. pemakalah. Baiklah, di sini Ana coba memahami tentang pertanyaan Ustadz Afdal tadi. Ustadz menyebutkan tadi, kenapa pesantren itu disebut juga dengan madrasah? Seperti itu, Ustadz. Nah, ya. Jadi Eh, sepengetahuan bukan. Nah, tadi pemakalah kan ada 3 pembahasan. Yang pertama ada pesantren, madrasah, dan sekolah umum. ya. Nah, lalu di pesantren sistemnya madrasah malahan kan. Ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah gitu. Sedangkan tadi pemakalah menjelaskan berbeda antara pesantren dan madrasah. Ada perbedaannya tadi tuh yang kolom tabel-tabel itu kan. Nah, lalu pertanyaannya tadi, kata Salimun 3, tadi sana 2 pertanyaannya. Nah, karena penjelasannya tadi tuh. Nah, jadi pertanyaannya, menurut pemakalah, nah, pesantren yang dimaksud di situ itu, apakah pesantren tradisional atau pesantren modern seperti saat ini gitu. Nah, itu kata Ana tadi. Ya, terima kasih. Nah, pesantren tradisional atau pesantren modern, justru pesantren tradisional sekarang eh, juga pakai sistem madrasah gitu kan. Nah, jadi penjelasan tentang apa namanya tadi metode atau kurikulumnya tadi, eh ya ini dia. Dari perbedaan tadi itu, nah justru kita tidak melihat perbedaan malahan. Justru keduanya disatukan atau digabungkan di pondok pesantren semuanya ada gitu kan sampai ke yang umum dan nasional. Nah, lalu lah yang tanya tadi lupa lo jadinya. Itu coba pertanyaannya Bu Nuridaya. Aku lupa pula. Enggak lo catat tadi itu. Ya, silakan. Ya, sekilas sudah ditangkap oleh pemakalah. Ya. Silakan Makasih, pemakalah. makasih sama itu lah gitu ha. Bah kok pemakalah tuh membedakan gitu. Nah, seolah-olah di pesantren tuh nggak ada yang kayak yang di madrasah dan yang di pesantren tuh juga tidak ada yang umum gitu kan. Nah, gitu. Padahal di pesantren tuh ada sadonya gitu. Ya. Nah, nggak Baiklah, kalah di dari sini teknologi. anak Teknologi pun mencoba. justru lebih banyak di pesantren gini. Nah, Baiklah, di sini anak mencoba memahami tentang pertanyaan Ustadz Afdal ini. Yang pertama kita lihat dulu pesantren itu apakah dia itu pesantren salafi atau dia pesantren modern. pesantren Salafi maksudnya? Ya, kalau pesantren salafi itu biasanya dia memakai metode tradisional dan itu khusus untuk mempelajari kitab-kitab dan biasanya tahfiz itu tambahannya. Sedangkan untuk pelajaran umum biasanya itu ditiadakan. Jadi kan Ana dulu sekolah di pesantren yang bisa dikategorikan kuno lah, karena sebentar lagi mau 100 tahun kan, yaitu di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Ana belajar di situ, kitab kuning belajar, informatika belajar, budaya belajar, umum matematik, bahasa Inggris pun belajar. Nah, gitu. Semuanya belajar di situ. Nah, gimana itu? Nah, dia Salafiyah, dia modern. Oke, Bapak Afdal sedikit membantu pemakalah ini.
Kalau kita lihat Pak Abdallah, di sini ada 3 lembaga, ada pesantren, ada madrasah, ada sekolah. Dan itu yang murninya ya, yang kita kaji ya, yang murninya. Jadi pesantren itu murninya, dia awalnya hanya belajar ilmu-ilmu dari kitab. Yang disebut tadi kitab kuning ya, yang warnanya kuning begitu. Dan turunan-turunan ilmu yang ada dalam kitab itu. Dan notabene itu ilmu-ilmu agama. Itu yang pesantren. Bagaimana dengan madrasah? Madrasah itu sudah memadukan antara kitab-kitab itu, pelajaran-pelajaran dari kitab itu dengan kurikulum keagamaan. Jadi dia udah berbaur, Pak. Nah, makanya di pesantren modern itu ada madrasah MTS-nya, ada aliyahnya, ada ibtidaiyahnya. Itu karena sudah modern dia, Pak, bukan pesantren yang murninya tadi. Kemudian yang ketiga, sekolah umum. Sekolah umum itu sangat jauh beda. Dalam 1 minggu itu belajar agamanya amat sedikit, Pak. Amat sedikit. Dan itu kita rasakan dulunya, karena saya juga orang umum dulu. Jadi sangat jauh beda sekolah umum dengan madrasah, dengan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren khusus mengkaji agama-agama yang berasal dari kitab. Dan kalau sudah madrasah, di samping dia mengkaji agama dengan kitab-kitab, dia juga mengkaji ilmu umum. Nah, sementara sekolah umum, ya umum semua, agamanya sangat sedikit volumenya. Bahkan kalau ingin bapak-bapak yang selama ini di pesantren itu merasakan bagaimana buruknya akhlak anak-anak itu, pergilah ke sekolah umum, bertemu itu. Dia Pak Afdal. Karena kenapa sekolah umum begitu dia ya? Jam PAI-nya pun sekali seminggu. Apalagi yang guru PAI-nya mungkin tidak kompeten dalam bidang itu, akan bertambah rumit itu. Nah, kemudian kalau sekolah umum tuh gurunya disibukkan urusan administrasi dan segala macam tetek bengeknya lagi kan, tuntutkan kinerja dan lain sebagainya. Itu guru-guru yang mengajar di sekolah umum merasakan itu. Saya yakin itu Bu Rita sudah manggut-manggut beliau. Bu Fitri juga sudah anggu-anggu gitu. Merasakan sekali. Jadi barangkali itu apanya Pak Abdal. Kenapa dia bisa terlihat sama ketika berada di pesantren hari ini antara pesantren dengan madrasah. Dan kalau dengan sekolah itu cukup jauh bedanya. Nih ada yang mau berbagi juga kayaknya Bu Rita. Sebentar dulu Kak Limun, Pak mungkin Muhammad Taufik. apakan Siapa ini dikit, yang duluan itu nih? bisa ditambahkan sama yang lain. Iya, ini Boleh, mau Sob. ditambahkan ini. Silakan Pak Taufik apa Bu Rita dulu? Tahu Saya siapa dulu, yang Sob. menang? Saya tugas dulu. Pak Taufik menang. Silakan Pak Pak Taufik. Taufik tadi duluan, Ustaz. Ya, silakan Pak. Baik, pertanyaan Ustaz Abdul sekarang nih yang namanya pesantren itu ada sekolah gitu kan. Nah, itulah ibarat tuh. Jadi bahasanya seperti ini, Ustaz. Jadi pesantren itu menyelenggarakan pendidikan formal baik berupa madrasah ataupun SMP boleh. Itu sebenarnya. Ya, tapi yang madrasah ini tetap di bawah satu pengasuhan kiai. Gitu. Jadi bukan apa yang pesantren itu kan pertama kan kita dua tuh kalau kita ingin mendirikan pesantren. Pertama kita mengurus yang namanya surat izin operasional pesantrennya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mengurus yang namanya, andaikan kita mau ada sekolah formalnya gitu, baik berupa madrasah ataupun berupa sekolah umum, boleh saja, SMK pun boleh di pesantren gitu. Kita ngajukan lagi, mengurus lagi yang namanya
operasional izin operasional untuk madrasah dan sekolah yang diselenggarakan oleh pesantren. Bahasanya tuh yang diselenggarakan oleh pesantren. Ya, yang diselenggarakan oleh pesantren. Kalau sekarang ini kan yang di pesantren pun maaf kitab turasnya juga ada kurikulumnya gitu. Misalnya pesantren itu ada kurikulumnya juga gitu. Nanti kita ajukan pertama kiai gitu. Kiainya tuh pertama syaratnya tamat pesantren. Andaikan tidak tamat pesantren, dia berkuliah di jurusan Kitab kuning. di jurusan agama gitu. Yang kedua ada santrinya yang lebih daripada 15. Setelah itu ada asrama, ada tempat ibadah, ada pendidikannya. Jadi kurikulum pesantren ini bukan liar dia. Tidak liar sembarangan aja gitu. Ada nanti kitab-kitab yang kita ajukan. Misalnya Safinah Najah di dasar misalnya. Atau orang di Matan Takrib gitu. Nanti dia ada yang naik ke Fathul Qorib, ada yang naik ke Nailul Roja, setelah itu ada yang naik ke Fathul Mu'in, setelah itu baru I'anah gitu. Ada yang macam-macam juga. Ada kalau di sini kami dulu ngajukan ini seperti ini. Safinah, Nailul Roja, Yakutun Nafis, Muqaddimah Hadramiyah, setelah itu Minhaj. Jadi prosesnya seperti itu. Bukan liar gitu dia. Misalnya jadi tahu gitu. Misalnya alur misalnya daripada kurikulum orang nih, misalnya kayak kami misalnya Syafi'i tapi Hadrami dia gitu. Lebih kepada Hadrami gitu. Itu dari Ana sih tambahannya kata kuncinya adalah pesantren yang menyelenggarakan sekolah apapun pendidikan formal, bukan sekolah, pendidikan formal. Baik itu madrasah ataupun sekolah. Itu dari Ana sih. Oke, syukron Bapak Muhammad Taufik. Lanjut ke Ibu Fitri Handayani, please. Komen. Terima kasih kepada moderator. Dari saya awalnya saya pahami kalau pertanyaan dari saudara Afdal ya, itu kenapa harus dibedakan pesantren dengan madrasah, padahal pesantren juga menggunakan kata madrasah gitu ya. Karena memang kalau di pesantren yang dari pengalaman saya kayak di Mustafawiyah, kalau dari pemahaman saya pesantren ini memang di balik kurikulum lokalnya dia memang harus dipadukan dengan kurikulum dari pemerintah gitu. Jadi kalau di pesantren Mustafa itu kan kalau kita tamat dari situ itu dapat ijazah pesantren dan dapat ijazah MTSS Mustafawiyah gitu. Madrasah Sanawiyah Swasta Mustafawiyah gitu. Jadi memang pesantren ini juga memang mungkin karena dari apanya ya, dari ijazah pesantren itu belum diakui gitu, kecuali pesantrennya sudah muadalah gitu, kayak dia masuk ke perguruan tinggi gitu kan, belum bisa, makanya jadi harus membutuhkan ijazah sanawiyah. Tapi kalau pesantrennya udah muadalah, jadi nggak ada lagi kata sanawiyah di situ, kata aliyah tidak ada, cuma dapat dari ijazah pesantren aja sudah bisa masuk ke perguruan tinggi gitu. Kalau dikatakan disamakan, nggak bisa juga disamakan pesantren dengan madrasah. Otomatis itu pasti berbeda dari segi pelaksanaannya juga gitu. Kalau pesantren biasanya 75% ya agama, kalau umumnya 25%. Kayak kami di Purba dulu sebelum muadalah itu kami belajar matematika itu cuma sekali seminggu gitu. Kadang sekali 2 minggu gitu. Jadi memang difokuskan lebih ke agama. Kalau madrasah itu yang saya alami di sini ya di MAN ini 50% agama, 50% umum. Yang pasti kalau Mas ditanya mendalamnya agamanya yang pasti pesantren, karena kami juga kalau di madrasah ini cuma hanya menggunakan buku-buku paket gitu. Itu saja. Jadi memang berbeda gitu. Tapi memang pesantren harus memang mungkin menggunakan sistem pemerintah juga gitu supaya ijazahnya lebih diakui. Oke, terima kasih Bu Fitri Handayani. Banyak peminat penambah Bu Rita jawaban Pak Limon. Siska. Silakan Bu Rita Siska. Tuh, Jusset Jamal Hmm. ya. Iya, terima kasih Pak Moderator untuk pertanyaan Afdal, sama seperti yang disampaikan oleh Fitri Handayani.
pertanyaan awalnya itu kenapa pemakalah bisa menyamakan antara pesantren sekarang, antara pesantren dengan madrasah, sedangkan pengalaman pribadinya Pak Afdal itu belajar di pesantren Candung itu dia sudah belajar semuanya gitu, sudah Terbalik Bu dipadukan. Rita. Terbalik. Oh, Si terbalik. Pemakala membedakan antara pesantren dan madrasah. Bilang pengalaman Pak Afdal, saya juga ketemukan madrasah di pesantren. Nah, ini gitu ceritanya Bu Rita. Oke, lanjut. Iya, iya begitu Pak. Jadi Afdal ini madrasah pun sudah ada waktu pembelajarannya ketika di Canduang kan begitu katanya tuh. Mungkin pemakalah ini Kak Hidayah, referensi itu kan kalau berdasarkan penelitian itu kan kita lihat dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu biasanya sampel gitu kan, mewakili. Mungkin pesantren yang dikaji di dalam makalah ini adalah pesantren klasik atau pesantren tradisional. Sedangkan pada saat sekarang kan pesantren itu terus bertransformasi ke arah modern, artinya memadukan, tidak lagi mendikotomi atau memasukkan pembelajaran modern dalam pesantren begitu. Jadi mungkin akan lebih baik jika disampaikan kalau madrasah, kalau pesantren tradisional pembahasannya lebih dalam hal ini misalnya. Sedangkan dalam pesantren modern sudah banyak bahkan secara mendalam di pesantren modern begitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai ketika kita lihat dari sejarah, memang sebelum Islam masuk ke Nusantara, Indonesia ini mayoritas penduduknya memang menganut agama Hindu dan Buddha kan. Jadi kata pesantren itu dipinjam kan dari bahasa Sanskerta atau dipinjam untuk penamaan pengajaran agama gitu. Jadi pinjamlah istilah namanya itu, tapi isi dari pembelajaran di pesantren itu agama semua gitu. Mungkin itu jawaban dari Kakak Dal. Ya kita diskusi, silahkan nanti kalau sekiranya ada yang tidak tepat akan lebih baik kalau kita bahas bersama sehingga pemahaman kita lebih kaya akan pengetahuan gitu. Demikian Pak Moderator, terima kasih atas waktunya. Kembali kepada Bapak. Oke, terima kasih Bu Rita Siska. Barakallah. Mungkin mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah nanti ya, karena mau berbagi. Untuk Bu Rasida kita pending dulu ya Bu ya. Bu Rasida sedikit saja sebenarnya menyimpulkan Ustaz Alimun. Pembicaraan tentang pertanyaan Ustaz Afdal ini sangat menyita waktu. Sementara kita masih punya beberapa Ustaz Alimun, saya sedikit saja. Saya sedikit saja Ustaz Alimun kalau izin menyimpulkan. Silakan. Boleh. Tadi karena pesantren ini kalau saya melihat satu sisi ya, dan sisi pesantren itu kan banyak. Satu sisi saya melihat semua pesantren itu sudah berbasis madrasah, tapi tidak semua madrasah itu berbasis pesantren kan begitu. Kalau saya menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena pesantren itu ada ciri-ciri khas tertentunya seperti mondok. Nah, kalau madrasah nggak ada orang yang mondok di madrasah. Contohnya madrasah sanawiyah seperti yang di Fitri Handayani tadi, itu jarang orang yang memondok di situ gitu. Itu salah satu ciri khasnya gitu. Jadi artinya kalau sudah pondok pesantren, intinya itu sudah hampir melengkapi semua pendidikan yang ada ya. Dan madrasah itu tidak bisa melengkapi seperti yang ada di pondok pesantren. Itu saja mungkin dari saya. Itu satu sisi. Nah, karena pesantren itu luas pemahamannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Ustadz Afdal, sebetulnya kalau di makalah permasalahan ini Bapak bisa lihat halaman 8 sampai halaman 10 ya Afdal ya.
Nanti ada di halaman 8 sampai halaman 10. Dan jika ada nanti kesempatan, Bapak Afdal boleh tanya kepada Bapak Dokter kita langsung. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Deti. Ini tentang kitab kuning, apa ini maksudnya? Silakan kepada pemakalah terlebih dahulu kita berikan kesempatan. Silakan Bu. Baiklah, Anda akan menjawab pertanyaan dari Ibu Deti. Yang ditanyakan tadi mengenai apakah asal usul kitab kuning? Ya seperti itu, Bu Deti. Ya, sebenarnya kitab kuning ini berasal dari tradisi ilmuwan Islam yang berkembang di Timur Tengah. Ya, sejak pada abad ke-8 Masehi, para ulama di sana seperti Imam Syafi'i dan lainnya, mereka menulis bahasa Arab di atas kitab ini dengan pembahasan ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih dan ilmu tafsir. Jadi asal usulnya berasal dari Timur Tengah yang ditulis oleh ulama-ulama yang di sana, kemudian diajarkan kepada para diajarkan kepada santri yang berasal dari Indonesia. Ya, yang berasal dari Indonesia ini yang belajar di Timur Tengah seperti di Mekah atau Madinah. Kemudian mereka membawa kitab itu ke Nusantara sekitaran abad ke-19. Mereka menulisnya di atas kitab kuning, makanya disebut dengan kitab kuning. Jadi asal muasalnya berasal dari Timur Tengah, kemudian dibawa oleh para ilmuwan pula ke Indonesia ini, ditulis mereka di atas kitab kuning. Kalau asal usulnya. Dan untuk bentuknya, kalau menurut Ana dan pernah Ana lihat, ya, ya kertasnya berwarna kuning, tulisan Arabnya itu tanpa ada harakat. Ya, kalau kita di sini dikatakan dengan kitab gundul. Biasanya ada itu di sampingnya atau di pojok kirinya penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan kitab tersebut. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan kepada moderator. Persilakan untuk kembalikan kepada forum. Terima kasih pemakalah atas jawabannya tentang kitab kuning ini. Ya, kembali kita ke forum. Ya, sebagaimana tadi dikatakan, duduk bersambung belapang-lapang, duduk kurang bersampit-sampit. Ya. Kalau Bu Fitri Handayani nggak ngerti bahasa Minang ini rugi lah itu. Kalau Baik, duduk Bapak berdua, Ibu silakan berbagi. Tadi Bu Rosida nggak jadi ya? Silakan Bu Fitri. Bu Fitri Handayani silakan berbagi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sedikit menambahkan ya dari jawaban pemakalah. Tadi kalau nggak salah tadi penanya bertanya apakah kitab kuning ini warnanya kuning gitu kan. Memang kalau kitab kuning ini ada yang warna kuning, ada yang warna putih, tapi tidak setiap. Tapi maksud kitab kuning di sini itu yang dipelajari di pesantren itu adalah kitab gundul ya. Kalau biasa kitab gundul itu kitab yang dia tulisan bahasa Arab, tapi tidak ada tanda bacanya atau baris patah, baris kasroh gitu. Tidak ada. Jadi makanya dinamakan kitab kuning dan kitab gundul gitu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Fitri Handayani. Pak Taufik, dipersilakan. Muhammad Taufik, ya, tafadhol. Ingin menambahkan, sebenarnya itu kitab kuning itu kan perbedaan istilah di tempat saja. Misalnya tempat ini ada yang mengatakan kitab turas,
Di tempat ini ada yang mengatakan kitab kuning, ada yang di tempat lain, di daerah lain mengatakan itu kitab gundul gitu. Itu sebenarnya pada intinya dia itu kitab yang dikaji melalui ilmu alat terlebih dahulu gitu. Baik nahu, sorof, balaghah, dan mantiknya. Jadi itu sih, kalau penyebutan tuh kan tergantung tempat kan. Kalau misalnya, ya banyaklah contohnya gitu kan. Nah, juga dia mungkin biasanya kalau di pesantren tuh cetakannya, cetakannya Toha Putra. Rata-rata Toha Putra. Toha Putra. Yang kedua syarahnya di dalam, matanya di samping. Nah, terus kalau sekarang kan agak modern, ada cetakan Darul Kutub Al-Islami, DKI, Darul Minhaj gitu kan. Itu tuh matan di atas, syarah di bawah gitu. Jadi kalau apa tadi, itu deh tanggapan dari anak, istilah-istilah tuh tergantung tempat aja sih. Terus Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Nah, ini Bu Boleh Rasidah. ditanggapi dulu Pak Silakan Bu Moderator. Rasidah. Belum Pak Bu, belum Moderator. sesi tanggap. Enggak, Masih tema ini tadi. melebar kemana-mana nanti Pak Moderator. Boleh ya Pak Moderator ya? Ini Bu Rasidah sama Pak Jamal ini mau diapakan nih Bu? Boleh dulu, nanti bagian tambahkan ini setelah ada. ini. Silakan Bu Rasidah. Ternyata mic saya belum hidup ternyata. Baik, tadi sebenarnya seperti Ustaz Taufik juga tadi, kitab di madrasah, di pondok pesantren itu dari dahulunya memang pondok pesantren tidak mau memakai kitab-kitab terjemahan itu. Karena pada dasarnya kitab terjemahan itu kadang sudah berbeda dengan kitab aslinya yang disebut dengan kitab kuning itu. Nah, jadi ilmu-ilmu yang asli itu sebenarnya di kitab kuning itu. Nah, kalau kitab kuning Kak, ya tidak beda lah namanya warna kuning. Kalau warna putih itu memang sudah direvisi di akhir-akhir ini. Yang jelas dari dahulu itu adalah kitab kuning ya. Ada terdengar suara saya? Ada terdengar suara? Ada Bu, ada. Nah, jadi kitab kuning itu adalah sumber asli dan yang dicetak pada zaman-zaman ilmuwan klasik kita gitu. Nah, jadi para ulama-ulama kita, mereka mengambil hukum, mengambil ilmu itu memang intinya dari kitab itu sendiri gitu. Nah, karena kitab itu memang asli dari pemikiran oleh penulisnya gitu. Nah, kalau terjemah itu nanti sudah berbeda arahnya. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Itu sebenarnya istilah gitu. Memang saya belajar dulu bahwa kitab itu kuning semua, nggak ada yang putih itu, kecuali Al-Quran. Oke, terima kasih Bu Rasidah. Pak Jamal, dipersilakan. Coba Bu Deti tanggapi dulu, nanti saya tanggapi ulang. Silakan Bu Deti. Boleh. Sekarang waktu kita kembalikan ke penanya untuk feedbacknya. Baik, ini tadi Pak Moderator, karena rasa Ana jawabannya tuh rata-rata memang karena warnanya kuning gitu kan. Cuman yang jadi kayak pertanyaan terakhir tadi itu begini, kok bisa sih di apa namanya? Sekolah di mana? Ketika seorang peserta didik ditanyakan sekolah di mana gitu kan, di pesantren. Belajar kitab kuning. Pasti kan kitab kuning yang dikatakan seperti itu. Apakah tidak bisa kita kayak rubah itu menjadi belajarnya banyak kayak gitu kan, kayak tauhid atau fikih kayak gitu, Ustaz Afdal. Ustaz Afdal, salah Ustaz Pak Alimun. Ayo ribet Bu Deti, ribet. Ancaklah kitab kuning selesai. Mana tahu kan bisa diubah dengan kita belajar seperti ini gitu. Ya, barangkali begitu Bu Deti, karena di dalam kitab kuning itu banyak sekali cabang ilmu agama yang dibahas. Ya, dengan ilmu-ilmu alat yang ada bilang Pak Taufik tadi, maka untuk mensimpelkannya, karena orang awam tuh inginnya simpel-simpel itu Bu Deti.
tidak ingin dia seperti kita akademik itu. Nah, makanya mereka bilang kita kuning. Ya udah. Nah, tapi kalau ditanya sama Ustadz Taufik, jelas sama dia. Jadi begitu ya, Bu Deti. Oke, Pak Jamal, Oke, silakan. baik. Alhamdulillah beri waktu untuk berbicara. Setelah sekian lama ya. Jadi begini, apa ada istilah itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, di masa dulu itu, Bu Betty, orang banyak mendalami ilmu agama. Rata-rata setiap surau yang ada di bumi Minangkabau itu tuh bisa dikatakan sebagai pondok pesantren. Dengan istilahnya itu tuh namanya mengaji dulu. Nah, jadi ada istilah begitu di Minangkabau. Jadi orang dulu, Bu Deti, orang dulu rata-rata mengaji semua. Ada orang bertanya, Praja di pesantren, Praja Kitab Kunyang. Orang langsung tangkap karena Kitab Kunyang itu istilah tersebut sudah menjadi istilah yang lumrah di masa dulunya. Hanya saja kita yang ada sekarang terasa agak ganjil gitu. Karena mungkin kita sudah banyak madrasahnya, sekolah umumnya. Kalau di Minang ini dulu orang rata-rata kan mengajinya di surau semua. Jadi di surau itu orang rata-rata sudah kenal dengan istilah Kitab Kunyang tersebut gitu. Nah, lalu kemudian kenapa istilahnya kitab kuning? Karena memang ulama-ulama dulu menulisnya di atas kertas yang berwarna kuning. Nah, tidak kertas berwarna putih. Karena apa? Kertas yang berwarna kuning itu melambangkan kemuliaan. Melambangkan kemuliaan dan tidak berpengaruh ke mata. Beda dengan kita melihat kertas putih. Jadi itu tuh merupakan simbol keagungan lah di dalam bait-bait kitab-kitab yang kita baca gitu. Jadi istilah kunyang itu adalah istilah yang lumrah di masa dulunya gitu. Seperti itu Kak. Karena banyak masyarakat dulu mengaji di surau-surau dan mereka sudah kenal dengan istilah tersebut. Gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih. Oh, nampaknya makin memanas ini. Tapi hari sudah jam 9 lewat. Nah, kepada komentator berikutnya kami mohon maaf. Ya, karena di tangan pemakala masih ada pertanyaan yang perlu dibahas. Dan kita juga harus mempertimbangkan waktu untuk Bapak dosen kita nantinya. Karena dari beliaulah sumber ilmu kita. Ya, kalau kita di sini bersetengkar, ya beginilah hasilnya. Silakan Pak. Ya silakan Pak. Ya, jadi mohon maaf. Baik, lanjut ke pertanyaan berikut yang ditanyakan oleh Bapak Taufik Hidayat. Beliau menuju kepada aspek tujuan pada pembanding kurikulum dan di situ beliau nggak cocok, tidak setuju. Nah, dan beliau minta respon kepada pemakalan. Bagaimana pemakalan merespon ini? Silakan pemakalan. Baiklah, Ana mencoba menjawab pertanyaan dari Ustadz Taufik Hidayat mengenai perbandingan kurikulum di pesantren, madrasah, dan sekolah mengenai aspek tujuan pendidikan. Sudah kita ketahui bersama, tujuan pendidikan Islam itu membentuk insan kamil, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Namun kenyataannya berbeda-beda dari aspek tujuan pendidikan baik itu di pesantren maupun madrasah dan sekolah umum. Yang dimana tujuan pendidikan di pesantren yaitu mencetak santri berakhlak dan menguasai ilmu agama. Kalau kita berbicara di pesantren ini, sudah pasti tujuan pendidikan di pesantren itu mencetak santri yang berakhlak. Apalagi kita merasakan bagi tamatan-tamatan pesantren pasti beda ya akhlak kita sama akhlak anak pesantren sama orang yang di madrasah atau di sekolah umum. Itulah maka pesantren ini tujuan pendidikannya mencetak santri yang berakhlak dan menguasai ilmu agama. Karena mereka menguasai ilmu agama ini lebih banyak di pesantren daripada sekolah madrasah atau di sekolah umum. Kemudian di madrasah, tujuan pendidikan di madrasah itu
menyeimbangkan ilmu agama dan umum. Ya, sekarang memang orang madrasah ini merasa identitas mereka sekarang bingung. Apakah mereka lebih fokus kepada agama atau kepada pelajaran umum? Apalagi sekarang mungkin 50% pelajaran umum dan 50% pelajaran agamanya. Ya, banyak juga tamat-tamat madrasah ini tidak sampai kepada tujuan pendidikan itu, yaitu tidak berakhlak. Banyak tamatan madrasah yang tidak berakhlak sekarang karena mereka menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum ini. Tidak sepenuhnya seperti di pesantren, lebih banyak ilmu agamanya di pesantren daripada di madrasah. Mereka mempunyai dualisme kurikulum. Sehingga tujuan pendidikan di madrasah ini belum lagi tercapai untuk membentuk insan kamil peserta didik. Kemudian di sekolah umum. Di sekolah umum tujuan pendidikan yaitu mengembangkan kompetensi intelektual dan keterampilan. Kenapa tujuan pendidikan di sekolah umum ini hanya mengembangkan kompetensi intelektual dan keterampilan? Karena kita melihat di sekolah umum, pelajaran PAI itu atau pelajaran agama itu hanya 2 jam dalam per kelasnya, dalam seminggu. Jadi ini sedikit sekali mereka memahami atau menggali ilmu agama, sehingga tidak heran tujuan pendidikan itu tidak sampai kepada peserta didik. Mereka lebih intelektualnya ditingkatkan atau nilai umumnya ditingkatkan daripada nilai agamanya. Mungkin demikian dari pemakalah, dan selanjutnya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum kita kembalikan kepada teman-teman, kepada forum, Pak Dokter, maaf, kita bertanya dulu nih Pak, hari kita jam 9.20 kalau di perangkat saya Pak. Apakah kami masih punya waktu untuk diskusi ini atau kembali ke Bapak? Bagaimana Pak? Kita diskusikan. Kalau masih ada yang ingin menambahkan, silakan boleh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jika ada yang ingin menambahkan, silakan dilanjut. Oh, gitu. Ya baik Pak. Silakan dari siapa yang pertama nih? Ini ada Abang Bung Rocky belum tadi nih. Nah, ya silakan Bung Rocky dulu. Yang belum lah ya, nggak apa-apa. Silakan Bung Rocky. Terima kasih atas kesempatannya. Dari tadi nyambung ya nyimak, cuman kesempatan dapat di sesi terakhir. Saya ini kesimpulan atau nambah kesimpulan, nambah apa namanya, nambah pengembangan lah ya. Jadi di sini tadi pertanyaan dari Bapak Taufik ya. Jadi ada madrasah, ada pesantren, ada umum ya. Jadi pernyataannya tidak setuju dengan tujuan pendidikan yang di umum kayaknya ya, mengembangkan kompetensi. Jadi jawabannya bagi kami ya, sebenarnya setiap sekolah itu atau yang istilah-istilah tadi lah ya, itu memiliki keunikan dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Gitu. Seperti yang kita ceritakan tadi lah ya, kayak pesantren itu juga membaca kitab kuning atau turos lah istilahnya gitu kan, dan itu tidak bisa didapat di sekolah umum. Kitab kuning tentu ke sumber aslinya ya, tanpa ada terjemahan, tanpa apa namanya, tambahan-tambahannya gitu. Itu kelebihan, salah satu kelebihan dari pesantren. Kita bisa mempelajari kitab-kitab yang memang sumbernya asli gitu. Kemudian juga madrasah sekarang coba menyeimbangkan antara ITEK dan IMTAK ya. Bagaimana juga bisa menyesuaikan antara
memasukkan keimanan dan tidak tinggal dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Sehingga itu juga ada kelebihannya, ada kekurangannya. Sehingga ada dikatakan sama ibu siapa tadi, Rosidah, tidak tahu, tidak jelas ini mau kemana arahnya gitu ya. Kemudian juga ada pendidikan umum itu fokusnya ke pengembangan kompetensi atau intelektual atau keterampilan. Nah, kalau kita berkaca atau tujuan dari pemerintah sebenarnya adalah bagaimana membangun kebutuhan dunia kerja. Karena memang secara spesifik orang-orang yang diarahkan oleh pendidikan umum itu memang dipersiapkan untuk bagaimana bisa terampil nanti di lapangan atau dunia pekerjaan. Misalnya dia spesifik di bagian kedokteran atau bagian kimia, saya diarahkan bisa ke farmasi gitu kan, atau ke yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau nanya, kita mau milih yang mana ya tergantung kita. Kalau misalnya kita punya anak ya tergantung kebutuhan kita. Kita mau anak kita yang berakhlak, masukkan ke pesantren gitu kan. Kalau kita mau anak kita ingin sekarang ambil akhlaknya, nanti ketika dia sudah besar kita arahkan ke insinyur, ambillah madrasah mungkin bisa jadi gitu ya. Atau ingin anak itu langsung ke kita ingin anak itu sekolah ke luar negeri dan dia dapat sekolah kerja di Amerika dan sebagainya gitu, bisa masuk ke umum. Itu tergantung kebutuhan kita. Kalau misalnya kita punya orang tua ya tergantung kebutuhan kita, dan kita pun juga begitu ya. Kita mau masuk ini, mau masuk itu kan tergantung kita mau butuh apa gitu. Mungkin itu kita kembalikan pada diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Rocky. Waktu kita makin mepet. Bapak Ibu maaf kami tidak bisa merespon semua resen untuk hari ini. Mengingat 9.25 di perangkat saya. Kali waktu kita sangat kita butuhkan dari Pak Dokter. Dan selanjutnya kita minta kepada Bapak Dr. Safunayus CPD untuk membimbing kita dalam materi ini. Kepada Bapak dipersilakan waktu dengan seluas-luasnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan, apresiasi ya pada pemakalah yang sudah maksimal baik dalam menulis makalah dan kemudian dari penampilan ya, dan kepada kita semua yang berpartisipasi dalam diskusi ini. Sebelum dilanjutkan ini dicek dulu terkait dengan kehadiran Pak Desra Afriza ada? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir ya? Oke. Coba di kameranya, kadang kan dalam rangka persiapan dalam ilmu itu ya. Oke. Serada ya. Ibu Deti ada. Pak Faizatul Mujahidah. Ibu Faizatul. Ada? Ada Pak, tapi kameranya nggak hidup. Iya, tapi enggak muncul juga walaupun kamera hidup, namanya enggak muncul di layar nih. Itu maksudnya. Parkun aja tuh Pak. Itu, oke, baik. Kemudian Yeni Marlina tadi ada kelihatannya. Ayo Yeni Marlina ada Yeni. Hadir Pak. Hadir. Sebentar aja tadi muncul ya. Pak Faizatul hadir Pak. Taufik Hidayat, tadi kan Muhammad Taufik. Taufik Hidayat ada? Hadir Pak. Oh ya maaf. Saya tidak ada ya, oke. Ini Yang ada biasanya yoga mana yoga? Biasanya yoga Hadir Pak, hadir nih. Pak. Ya, Hadir Pak. tanya di mana yoga? Yoga?
Afwan Bapak, Faizatul Hadir Pak, hadir Pak. Bapak. Belum bisa hidup kamera Pak. Hah? Dia Hadir, sedang hadir dalam Pak. perjalanan ya Pak. Oh, Ya iya, Pak, dalam perjalanan. Oh, ya Pak, ya Pak. oke. Fitri Wulandari, ada Fitri Wulandari ada? Oh. Tadi masuk itu Pak. Eh? Man sinyal mungkin Pak. Ini sudah ada. Belum Ada muncul Fitri di Wulandari, merah. dari tadi belum muncul gitu. Nggak ada ya? Baik. Yang pertama disampaikan terkait dengan ini karena kita sudah pertemuan yang ke-8 ya. Jadi ada informasi pesan tadi bahwa pertemuan yang ke-8 ini seharusnya kan kita sudah ujian tengah semester gitu ya. Lalu tugas ini tugas akhir ya. Yang pertama ada 2 pilihan ini. Nanti diskusikanlah bersama kelompok dan ya. Ada beberapa kelompok yang bisa tugas akhirnya di jurnal. Dan yang kedua, itu tugas-tugas kita ini dijadikan buku referensi nanti. Nanti diserahkan kepada penanggung jawab atau ketua dalam kelompok ini. Siapa-siapa saja yang memang tugas akhirnya nanti itu di jurnal. Ya, jurnal ini mesti ada data kualitatif dan kuantitatifnya. Mungkin di sekolah karena ada persoalan tadi terkait dengan madrasah, ada pesantren, kemudian ada sekolah umum, itu mungkin bisa jadi bahagian dari bahan yang bisa kita buat dalam bentuk tulisan. Perlu pemakalah sekarang ini ya, yang bisa di jurnal. Bisa per kelompok, bisa per pribadi. Nah, barangkali itu ya. Lalu sistem penulisan makalah kita di pertemuan awal kan tidak pakai bab ya. Tidak ada bab 1, tidak ada bab 2, dan bab 3. Tapi yang ada itu A-nya adalah pendahuluan, B-nya adalah pembahasan, C-nya adalah penutup. Nah, di sistem penulisan makalah kita ini mesti disamakan nanti, disatukan modelnya, yaitu ada A pendahuluan, nanti perbaikan makalah juga diserahkan ya terakhir ya. Jadi ada pendahuluan, kemudian pembahasan, dan ada kesimpulan atau penutup ya, penutup itu isinya kesimpulan dan saran. Tadi dari beberapa yang tampil itu pakai bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke ya. Nah, ini nanti ketika perbaikan mesti kita samakan agar dalam penilaiannya nanti ya akan lebih memudahkan indikator-indikator yang akan dinilai. Sudah bisa dipahami barangkali jika terkait dengan tugas? Iya, Pak. Pak, sedikit bertanya boleh Pak? Sedikit tentang tugas ini. Apa Bu? Tentang tugas tadi. Nah, pertama tadi perbaikan makalah. Anak sih belum ada makalah karena setelah ini baru. Nah, tadi tidak ada pendahuluan tadi Pak, tidak ada bukan tidak ada bab 1, bab 2 dan 3 gitu Pak tadi. Iya. Jadi Ya, berarti dia ada kita hanya pendahuluan, isinya memang ada di situ latar belakang masalah dan apa pokok yang akan kita bahas nanti. Ya, lalu yang kedua B-nya pembahasan, tidak ada bab 2. B-nya pembahasan, yang C-nya adalah penutup. Penutup ya. Berarti seperti bentuk arah-arah ke buku ya Pak? Ya, berarti bagi yang belum nanti disamakan dengan sesuai dengan arahan. Bagi yang sudah tampil, kalau membuat bab 1 dan bab 2 maka diperbaiki nanti.
ketika tugas akhir, perbaikan makalah juga diserahkan. Barangkali seperti itu. Nah, tentang jurnal tadi, Pak, itu sudah ada apa penjelasan bagaimana tadi, Pak? Atau belum? Maksudnya, Bu? Ada tadi kan tugas itu makalah dijadikan buku. Yang kedua nanti ada jurnal gitu. Maksudnya gimana, Iya, Pak? begini. Eh, Eh, mungkin di antara mahasiswa ada yang tugasnya tulisannya itu dimasukkan ke dalam jurnal, oh, artikel. Kemudian yang kedua, bisa dalam bentuk buku. Semua isi makalah yang kita diskusikan hari ini kita jadikan sebagai buku nanti. Gitu. Jadi semua namanya juga ada dalam buku itu. Kita urus ISBN-nya, begitu. baik, Pak. Untuk lebih jelasnya nanti bisa juga melalui Kosma atau penanggung jawab dari mata kuliah ini. Baik, Izin barangkali Pak, itu. izin dulu Pak. Berarti itu pakai daftar isi berarti tadi ada babnya juga. Buku tadi. Mengenai apa tadi itu ada daftar isi berarti juga apa namanya apa aja rangkaiannya gitu Pak. Oh ya, daftar isi tetap ada. Daftar isi hanya ya kata pengantar, Ini kan kita pendahuluan. kayak ini kan. Apa maksudnya itu? Ini ada Deskripsi. contoh, ini contoh-contoh makalah ini kita bikin nih. Yang kumpulan-kumpulan makalah ini. Nggak terlihat, Pak. Nah, kayak ini kita bab. Terus nanti ada lagi bab yang lain gitu kan. Ini makalahnya juga kayak ini. Nah, nanti ada lagi kawan-kawan yang lain gitu. Tunggu sebentar ya. Nanti di-share aja daripada apa nanti. Tunggu sebentar. Di-share aja dilihat. Nah, tunggu. Foto aja. Pak, halo, Pak. Ini kan para apa yang dikasih apa ya jauh. Kita udah bikin nih sebenarnya dulu waktu S1 ya. Ini juga ada. Udah lengkap tuh. Ini yang kita bikin ada untuk kumpulan makalah ini dari dosen saya, dosennya dari apa pengembangan kurikulum. Nah, ini lengkap di sini gitu. Kayak gitu misalnya contoh berarti Pak. Kalau buku tuh. Ya, ini contoh ya makalah misalkan hanya latar belakang, B-nya pembahasan, C-nya adalah kesimpulan. Itu setiap makalah ya. Iya, maksudnya ini perbaikan makalah dulu, nanti sistem buku ya. Jadi perbaikan makalah atau boleh juga kita tambah dengan kata pengantar. Ya, tapi ini latar belakang, lalu ada pembahasan. Ya, lalu nanti ada kesimpulan. Ini makalah. Jadi bagi yang membuat makalahnya per bab, maka perbaikannya harus disesuaikan dengan pedoman ini. Itu maksudnya. Ya kalau buku memang dia nanti pakai bab, sesuai dengan penulisan buku. Baik, Pak. Oke. Terkait dengan tugas sudah bisa dipahami nanti supaya bisa dangsur untuk mengerjakannya. Pak, untuk tugas ini kan kita boleh memilih salah satu kan, Pak? Ya. Tulis di dalam jurnal atau buat makalah itu dalam bentuk buku semuanya. Iya. Semua nama ada di situ. Jadi yang kita maksud itu dalam bentuk buku ini apakah semua makalah tinggal disusun rapi aja dalam bentuk sebuah buku atau kita edit kembali memang seperti bentuk buku asli gitu Pak. Jadi apanya itu babnya itu masuk satu judul yang kita bahas gitu.
Iya, betul. Berarti artinya nanti bisa dalam tugas-tugas makalah kita ini, tapi kita sesuaikan dengan format buku yang sudah yang ada. Nanti kita Betul. urus ISBN-nya, berarti semuanya nanti ada namanya dan ada pokok bahasan di situ. Oh Ya. gitu ya. Kemudian untuk jurnal, ini bagi kita juga sangat penting nanti. Ada beberapa orang untuk bisa berani memasukkan tulisannya ke dalam jurnal. Ya, minimal jurnal yang ada di kita ada muadib. Ya, nanti juga dalam metodologi penelitian kan juga pernah dijelaskan itu ya oleh Ustadz Rahmat nanti atau Pak Saprudin Mutin. Jadi yang bertanya, Pak, berarti buku itu satu orang satu atau buku satu untuk semua? Untuk semua Wah. kita ada di dalamnya. Itu Alhamdulillah. maksudnya bukan untuk satu orang satu buku gitu ya. Kalau satu orang satu buku nanti pokok bahasannya. Jadi semua materi-materi yang kita diskusikan, nah itu nanti akan kita muat dalam jadikan satu Satu buku. buku. Oke, oke. Barangkali seperti itu ya. Paham. Oke. Izin Pak. Halo Pak, izin Pak. Oleh Kalau untuk jurnalnya nih Pak, penguploadan jurnal gimana Pak? Ada apa namanya link di kampus atau kita ada ketentuan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3? Atau gimana mekanismenya Pak kalau jurnal? ya, bagusnya jurnal yang terakreditasi. Kita persyaratannya jurnal yang terakreditasi. Bisa jadi ya Sinta 4, Sinta 3 boleh. Yang penting jurnalnya terakreditasi. Ya, tentang format jurnalnya tentu kita lihat template jurnal itu sendiri kemana kita akan submit dari artikel yang kita buat. Iya, iya. Kita sesuaikan Pak. dengan template mereka. Video. Oke, barangkali seperti itu. Berarti ke depannya kita belajarnya seperti biasa itu sama Bapak lagi. Iya, nanti tergantung kesepakatan dengan Pak Zalnur, Pak Dr. Zalnur ya. Dan juga beliau nanti closingnya juga akan berikan tentang materi kita terakhir juga. Ya, tergantung nanti kesepakatan antara Bapak dengan Pak Zalnur. Ya Pak. Barangkali seperti itu, Afdal. Ya Pak, kasih Pak. Baik. Barangkali cukup terkait dengan penjelasan ini. Mohon Untuk izin bertanya, Pak. cukup Pak. Ya, silakan ada tuh Kak. Pak, jadi tugas kami ini 2 ya, Pak. Yang pertama nanti ada mahasiswa berkelompok yang membuat jurnal. Yang kedua, membuat makalah dijadikan buku. Itu yang saya tangkap, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Salah satu tapi tadi. Iya, kita pilih salah satu. Nah, jadi kita pilih salah satu makalah tulisan dijadikan buku atau dijadikan artikel. Salah satu ya, bukan kedua-duanya. Nah, tapi nanti harus jelas berapa orang yang akan submit tulisannya di artikel, di jurnal, dan berapa orang yang tulisannya dijadikan di buku. Nah, harus setidaknya minggu depan sudah tahu siapa-siapa saja agar bisa dimulai proses mengerjakan tugas nanti supaya jangan bertumpuk dia di akhir semester. Nah, Iya, benar, untuk Pak. memudahkan kita. Terus yang untuk jurnal itu Pak, itu yang makalah kita kan yang kita buat? Ya, tapi harus ada data di lapangan. Oh ya, pakai Ya, dia kualitatif akan ada Pak. tambah di data di lapangan, bukan hanya teoritis. Kalau teoritis biasanya jurnal belum bisa menerima kalau tidak ada fakta di lapangan. Berarti tugas ini untuk mid atau semester nih Pak? Ujian akhir. Ya, amin. Ujian Kita akhir. melalui tugas-tugas perbaikan makalah dan diskusi aja nanti. Ya. Oh gitu ya. Barangkali seperti itu. Jadi itu dan ini Ya, adalah baik, Pak. tugas akhir Ya semester. Pak.
Kalau Baik, untuk Pak. UTS-nya, ujian tengah semester, kita berdasarkan diskusi dan kemudian perbaikan makalah Oh, itu ujian sesuai UTS. dengan pedoman yang sudah disampaikan. Oh ya. Kalau bagi kami yang belum bikin makalah, Pak, gimana, Pak? Disesuaikan dengan ini. Ya. Penulisannya terakhir nanti disesuaikan dengan format ini, dan nanti kan ketika tampil kan ada revisi juga. Oh iya iya. Itu, revisinya kan ada nanti itu. Mungkin ada saran dari peserta diskusi dan diperbaiki. Berarti ada makalah awal dan nanti ada makalah yang sudah direvisi. Apakah Berarti sesuai dengan saran dan masukan dari baik dari dosen maupun dari peserta diskusi. Sebetulnya ini berarti revisi makalah ini adalah nilai mid gitu, Pak, ya? dijadikan sebagai Iya. tugas UTS-nya. Oke, Nanti. terima kasih, Pak, ya. Perbaikan tuh di Japri, Pak. Oh ya, perbaikan kan ini kan makalah awalnya ini nanti ada saran dari peserta diskusi. Apakah saran itu dimasukkan ke dalamnya dan juga saran dari dosen misalkan. Karena ini dari awal belum begitu dijelaskan ya. Nah, itu makanya dijelaskan sekarang nanti agar lebih memudahkan kita di semester nanti. Dan kemudian harapannya begini. Harus ada penanggap utama yang memang mengkritisi terkait dengan baik penulisan maupun konten isi dari makalah ini, baru nanti pertanyaan yang lain begitu ya. Berarti besok ini tampil adalah kelompok berapa tampil besok? Ayah besok, Pak. Besok Alimul Fajri besok. 8 lagi, Pak. Kelompok 8 ya? Iya, Pak. Bukan kelompok, berarti tapi pribadi. kelompok 8. Berarti kelompok 9 itu wajib menanggapi. Oh, gitu. Iya. Jadi kelompok 9 wajib menanggapi dan wajib memberikan saran terkait dengan makalah. Nah, setelah penanggap utamanya tidak selesai memberikan saran dan tanggapan, nanti baru dilanjutkan kepada yang lain. Bukan berarti yang lain tidak boleh, tapi ada penanggap wajib namanya, yang mesti dia memberikan saran terkait dengan makalah, penulisan makalah, kemudian juga wajib bertanya. Sehingga tidak bertanya itu ke itu aja ya. Nah, dari beberapa diskusi ini maaf juga, dari beberapa diskusi, ini kan ada beberapa catatannya nih. Nah, pada umumnya yang bertanya artinya mahasiswa yang sama gitu ya. Sehingga kita berikan peluang lah kepada kawan-kawan kita dengan ada penanggap wajib. Ketika dia tidak memberikan pertanyaan, tapi ketika dia wajib, maka mesti apapun dia mesti bertanya. Dan mesti dia membaca makalah itu. Agar bisa diberikan saran. Jadi kalau tidak ada dibaca makalah, bagaimana cara menyarankannya? Makanya ada penanggap wajib. Nah, jadi besok ini wajibnya kelompok 9 penanggapnya. Kelompok 8 tampil. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Silakan setelah penanggap wajib. Barangkali seperti itu. Kalau penanggap wajibnya itu orang yang lah cek watanya apa, Pak? Oh, enggak masalah. Kalau yang berlalu biar aja ya. Kita kan ke depan. Nah, kalau yang sudah berlalu tidak persoalan, ya. Nah, kalau yang sudah berlalu ya dia sering bertanya nggak apa-apa. Tapi dari pengalaman setelah dievaluasi ternyata yang bertanya itu ke itu orangnya. Karena dia Maka perlu dilakukan adanya penanggap utama begitu. Nah, sehingga ada yang sampai sekarang wajahnya tidak kelihatan gitu ya. Ya maksudnya mahasiswanya tidak tahu siapa orangnya begitu kan wajahnya gitu. Tapi kalau yang sudah biasa-biasa muncul bertanya ya sudah biasa lah. Cepat, Pak.
Tentu enggak ada. Tapi gitulah ya. Itulah. Dari evaluasi pertemuan kita sebelumnya. Kita kan juga dalam kuliah ini juga silaturahminya ya. Nah, walaupun di dunia maya, ya, tapi kan wajahnya kan bisa dilihat. Baik, terkait dengan kuliah kita pada kesempatan ini, ya, analisis permasalahan pendidikan Islam di pesantren, madrasah dan sekolah, ya, beserta solusinya dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, ya. Sebenarnya dalam makalah tadi bagaimana yang pertama di pondok pesantren, ya, ada istilah pondok pesantren tadi memang istilah itu tidak berasal dari Islam, tapi adalah ya dari istilah yang dijelaskan tadi dan pengambilan nama pesantren itu ya di pondok tradisi Jawa ya. Artinya juga tempat menuntut ilmu ya. Bisa syarat-syarat pondok itu kan tadi sudah dijelaskan juga. Indikator yang pertama ya punya penginapan dia, punya tempat dia, pondok, pemondokan ya. Yang kedua punya masjid. Kalau yang tiga punya kiai. Dan yang keempat adalah punya santri. Ya, jika 4 unsur ini tidak ada pada pondok pesantren, ya bukanlah dinamakan dia pesantren. Bukan dinamakan dia pesantren. Lalu di pesantren ada madrasah. Ya. Ya, kalau madrasah tentu dia sudah ada kurikulum yang diatur secara nasional. Tapi dia juga berbeda dengan madrasah yang ada yang tidak punya pondok pesantren. Berarti ada berkolaborasi antara kurikulum pesantren dengan kurikulum nasional yang berlaku secara nasional di madrasah. Madrasah itu bisa ibtidaiyah, bisa sanawiyah, dan bisa aliyah. Ya, mungkin di pondok pesantren modern itu sudah memadukan antara kurikulum pondok dengan kurikulum yang berlaku secara nasional. Ya, misalkan ya seperti Afdal sampaikan tadi, ya, itu kan belajar juga pendidikan kurikulum secara nasional. Tapi kan ada khususnya kurikulum pondok. Yang materi-materinya, misalkan ketika belajar fikih, kalau di madrasah umum tidak di pondok dia, maka kitab atau buku pegangannya ya tidak berbahasa Arab dia kan. Tapi kalau di pondok dia kan belajar kitab kuning dia. Maka sumber-sumbernya itu adalah kitab-kitab klasik. Yang ada pertanyaan tadi adalah kitab kuning itu apa memang warnanya yang kuning begitu ya. Nah, yang pertama ciri-cirinya kan berbahasa Arab dia. Kitab kuning itu berbahasa Arab dan tidak pakai harkat. Kan biasanya seperti itu kitab kuning. Jadi dia bahasa Arab tapi tidak pakai harkat. Yang kedua isinya itu memang teks-teks yang terkait dengan ilmu-ilmu keislaman. Kemudian ya tujuannya ya dia menjadi buku pokok dalam pembelajaran di pondok pesantren itu. Nah, kemudian warnanya secara umum memang adalah berwarna kuning barangkali seperti itu ya penjelasan. Yang ketiga yang terkait dengan ya tujuan pendidikan masing-masing lembaga itu berbeda. Ya, setuju atau tidak kita, tujuan pondok pesantren itu jauh berbeda dengan madrasah, apalagi dengan sekolah umum. Ya, kalau kita lihat tadi dari sintesis ya kita pandang dari filsafat pendidikan Islam terhadap lembaga ini, yang pertama kalau orientasi pendidikan pesantren itu adalah spiritual dan moral. Jadi bagaimana pondok pesantren itu menekankan tentang spiritual dan moral.
Kalau di madrasah itu sudah terintegrasi antara pendidikan agama dan ilmu. Berarti dia sudah terintegrasi. Kalau sekolah umum, yang lebih ditekankan kan kemampuan akademik dan sosial. Nah, itu dari segi orientasi tujuan pendidikannya. Kemudian permasalahan yang utama adalah kita akui kurang adaptif terhadap modern gitu. Walaupun sekarang kan ada kita pesantren-pesantren yang modern. Nah, untuk mengatasinya itulah lahirlah pondok-pondok pesantren yang modern. Ya. Ada kasus bahwa di pondok pesantren itu ada dua model pelaksanaannya. Ada yang bentuknya salafi dan ada yang modern yang mengikuti perkembangan zaman. Mereka kalau udah salafi itu kan memang semua rujukan kitab-kitabnya itu kan memang kitab kuning itu dalam proses ini. Kemudian di madrasah ada dualisme ilmu. Nah, kan dibagi ada dualisme ilmu, ada ilmu umum dan ada ilmu agama. Kemudian solusinya mana seharusnya kita? Adanya integrasi antara akal dan wahyu. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan, kalau di pendidikan umum sekarang kan kalau di Sumatera Barat kan sudah ada integrasi. Integrasi pendidikan Al-Quran dan budaya ala Minangkabau. Berarti dia memadukan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Tapi kalau sekarang dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum, ini sudah di Sumatera Barat khususnya terkait dengan integrasi pendidikan budaya dan alam Minangkabau itu, pendidikan Al-Quran dan budaya alam Minangkabau belum terlaksana dengan secara maksimal. Ya barangkali itu ya tambahan dari beberapa pertanyaan tadi. Mesti idealnya bagaimana filsafat pendidikan menyikapi ini? Tentu ada pertanyaan seperti itu. Kalau di pendidikan umum, nah ini misalkan di pendidikan umum, mesti adanya integrasi tadi nilai-nilai Islam dalam semua mata pelajaran. Nah, persoalan masalahnya sekarang, apakah semua guru mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam mata pelajaran? Nah, itu bisa juga jadi masalah itu kan. Apakah semua guru umum bisa mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam ke dalam mata pelajaran? Tapi itu solusi sebetulnya yang mesti dilakukan. Ya, yang kedua, di pendidikan umum ini bagaimana semua aktivitas pendidikan itu harus mengarahkan pada penghambaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga terkait dengan SDM sebetulnya, sumber daya dari manusia itu sendiri. Barangkali ini yang perlu kita lakukan dan bisa dilakukan penelitian terkait dengan hal ini nanti. Apakah semua guru mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalam setiap mata pelajaran? Nah, barangkali itu ya. Nah, itu yang bisa ditambahkan pada kesempatan ini. Barangkali demikian, dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Banyak kita ucapkan kepada Bapak dosen kita yang telah memberikan pencerahan kepada kita bersama, sehingga dengan pencerahan beliau ilmu kita bertambah, dan yang tadinya kita bingung saat ini insya Allah tidak akan bingung lagi,
dengan permasalahan yang kita bahas hari ini. Terima kasih Pak Dokter. Barakallah. Mudah-mudahan ilmu Bapak menjadi berkah dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu kita sudah habis, untuk itu mari kita akhiri forum diskusi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sebagai moderator dan juga tema kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mohon Pak. izin. Ya Pak. Ya Pak, makasih Ya Pak. Pak. Yuk. Terima kasih Pak.